hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan program studi pendidikan agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Matirobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam
Perkenalkan, nama saya Astuti Pinda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sejarah hadis. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sejarah hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis, kemudian ditransliterasikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tulisan. Hadis adalah perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sebagai sumber hukum dalam Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti perkataan atau percakapan baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah, lahirnya hadis pada masa Nabi adalah adanya interaksi Rasulullah sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat atau umat lainnya dalam rangka penyampaian risalah, dan juga karena adanya berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umat dan dibutuhkan solusi atau jalan pemecahan dari Nabi SAW. Nah, sejarah hadis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama pada masa Rasulullah, kemudian pada masa sahabat, pada masa tabi'in, dan pada masa tabi'in. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Rasulullah SAW sebagai upaya untuk menjaga keaslian hadis, para sahabat Nabi banyak menjaga dan menghafal hadis tersebut daripada menuliskannya. Hal ini dikarenakan Nabi SAW tidak memberikan perintah dalam menulis hadis, bahkan Rasulullah melarang untuk menulis hadis pada masa awal Islam. Hadis pada masa ini bersamaan dengan turunnya wahyu sekaligus awal terbentuknya tatanan masyarakat Islam. Hal ini menuntut para sahabat sebagai pewaris ajaran Islam harus serius dan penuh kehati-hatian dalam mengamalkan ajaran Islam. Nabi menyampaikan hadis melalui perkataan, perbuatan, dan keputusannya. Maka apa yang didengarkan dan disaksikan oleh para sahabat juga mengarahkan para sahabatnya untuk menghafal, menyebarkan, dan memperlebarluaskan. Pada masa ini Nabi tidak hanya memberikan perintah, tetapi beliau juga memberikan banyak motivasi melalui doa-doanya. Yang kedua yaitu pada masa sahabat. Hadis pada masa sahabat Rasulullah yaitu sebagai upaya untuk menjaga keaslian hadis, para sahabat Nabi banyak menjaga dan menghafal hadis tersebut daripada menuliskannya. Hal ini dikarenakan Nabi SAW tidak memberikan perintah dalam menulis hadis, bahkan Rasulullah melarang untuk menulis hadis pada masa awal Islam. Nah, pada masa sahabat ini ada 4 sahabat yang selalu mengikuti kajian-kajian Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini metode dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amalia para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Nah, pada masa tabi'in ini juga hadis mulai tersebar luas di berbagai wilayah. Nah, para sahabat berpindah ke berbagai daerah, ke berbagai tempat-tempat terpencil. Pada masa tabi'in ini juga belum dilakukan secara resmi, masih dihafal atau dicatat pribadi oleh para sahabat atau para tabi'in. Kemudian yang terakhir pada masa tabi'in. Hadis pada masa tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'in adalah bilafzi, yaitu dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis
dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Yang selanjutnya yaitu metode pembukuan hadis, yaitu yang pertama masanid, yaitu hadis dikumpulkan berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Kemudian yang kedua ma'ajim, yaitu disusun berdasarkan nama guru atau nama orang yang memberikan hadis itu, kemudian tempat atau urutan huruf hijaiyahnya. Kemudian jawami, yaitu mencakup seluruh aspek agama seperti akidah, ibadah, muamalah dan lainnya. Kitab sahih, yaitu hanya memuat hadis-hadis sahih seperti hadis sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu tematik, yaitu hadis disusun berdasarkan tema khusus seperti fikih, adab dan akhlak. Nah, itulah materi yang sempat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang saya jelaskan mengenai sejarah hadis? Ya, kepada saudari Hanisa dipersilakan untuk menjelaskan apa yang dipahami dari materi yang saya jelaskan. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai sejarah hadis yang dapat saya simpulkan yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran yang berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, sejarah hadis mencakup masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga tabi'in dengan proses penyebaran dan kehati-hatian tinggi dalam periwayatannya untuk menjaga keasliannya. Nah, adapun verifikasi hadis dimulai secara resmi oleh Umar bin Abdul Aziz dan terus berkembang hingga lainnya berbagai kitab hadis. Nah, pembukuan hadis dilakukan dengan berbagai metode seperti masanid, ma'ajim, jawami, kitab sahih dan tematik demi menjaga kelestarian dan kemurnian ajaran Islam untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan yang sangat bagus dan menarik dari saudari Hanisa mengenai materi kita yaitu sejarah hadis. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.